Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Ya, baik. Di pagi hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita di mata kuliah Embedded System ya. Jadi sebenarnya pokok bahasan kita di hari ini kalau berdasarkan RPS ya atau kontra itu pembahasan tentang microcontroller AVR dan juga bahasa pemrogramannya yaitu bahasa C. Cuman di sini saya ingin menyelesaikan dulu ya. Jadi pembahasan yang kemarin belum selesai kita bahas. Ya. Jadi supaya berurutan harapannya seperti itu. Ya, baik, di sini akan lanjutkan tentang bahasan kita yang minggu lalu ya. Ya. Jadi kemarin kita bahas tentang beberapa aplikasi dari embedded system seperti apa ya. Kemudian ada kategori ya, kategori sistem embedded. Ya. Ada yang istilahnya itu dikatakan sistem embedded itu mandiri atau standalone. Ya, maksudnya seperti apa? Pada sistem embedded ini, yang standalone ini, cara kerjanya itu intinya ya independen, dapat bekerja sendiri, tidak tergantung atau tidak terintegrasi ke dalam perangkat lain. Jadi tidak ada pengaruh oleh perangkat lain. Jadi ini bisa ya tadi berfungsi. Oh, saya punya sistem embedded ini. Nah, itu bisa dijalankan sendiri, tidak harus memerlukan peralatan lain. Ya. Ya, kalau dianalogikan itu mirip dengan ketika kita belajar elektronika analog ya. Ada namanya rangkaian aktif pasif itu ya. Kalau pasif itu bisa langsung digunakan, gitu kan ya. Kalau yang pasif itu butuh catu daya supaya bisa bekerja, seperti itu ya. Nah, ini juga seperti itu, cuma sedikit bukan mirip seperti itu ya, mirip seperti itu. Cuma yang dimaksud stand alone itu bukan catu dayanya, tapi perangkatnya. Tidak bergantung ke perangkat lain. Ya, bisa berdiri sendiri. Ya, tidak terintegrasi ke dalam perangkat lain. Contohnya adalah ya ada perangkat untuk merekam secara televisi. Atau kalau sekarang ini yang dapat kita jumpai ini. Sebenarnya bahasanya nanti ya, enggak apa-apa. Cuman ini supaya tahu saja ya. Di microcontroller nanti itu ada banyak macamnya. Ya, ada banyak macamnya. Salah satunya yang populer saat ini adalah Arduino ya. Kemudian dari Arduino ada gini, Arduino itu didesain awalnya bukan untuk ini ya, bukan untuk IoT ya, bukan untuk nanti komunikasi secara wireless ya, terkait dengan internet dan sebagainya seperti itu. Jadi awalnya tidak dirancang untuk itu ya. Jadi yang penting bisa berfungsi seperti itu ya. Kemudian ada perangkat yang memang dirancang untuk keperluan IoT atau nanti berkaitan dengan internet. Ya. Mirip Arduino ya, sejenis bukan Arduino tapi sejenis Arduino, namanya yaitu pabrikannya namanya Espressif atau disingkat dengan ESP ya. Kalau ada pabrikannya Arduino, ada itu Arduino punya Atmel ya. Kalau ini pabrikannya Espressif atau disingkat dengan ESP. Nanti ada namanya alatnya namanya ada ESP32, ESP8266 ya, dan lain sebagainya ya. Nah, perangkat ini ya bisa berdiri sendiri
maksudnya tidak tergantung dengan Arduino, ya. Tapi bisa juga terintegrasi dengan Arduino. Jadi kadang-kadang gini, saya butuh ini ya, katakanlah butuh catu daya gitu ya. Kalau catu dayanya sendiri itu masanya rumit. Lebih mudah kalau saya pakai catu daya Arduino. Ya, jadi katakanlah gini, kalau masang pakai Arduino itu lebih mudah. Tapi kalau masang pakai bawahnya sendiri, stand alone itu agak rumit. Jadi kadang-kadang nebeng di Arduino gitu loh. Jadi memanfaatkan catu daya Arduino sebagai catu daya. Ya, walaupun jika apa namanya standalone itu bisa, tapi agak rumit. Nah, bagi yang tidak suka rumit, mungkin bisa digabungkan seperti itu. Ya. Jadi ada tadi seperti tadi bisa dua fungsi, bisa standalone, bisa apa namanya tidak tergantung. Artinya pakai punyanya yang lain gitu. Kemudian tadi karena Arduino itu dirancang untuk apa namanya keperluan biasa ya, sebelum zamannya IoT gitu kan ya. Nah, ketika muncul IoT, maka ada perangkat untuk wireless katakanlah seperti itu ya. Bisa enggak Arduino dipakai wireless? Bisa, ada perangkat tambahannya. Nah, perangkat tambahannya ini enggak bisa berdiri sendiri. Ya. Ada tambahannya ini supaya berfungsi harus dinebeng ke Arduino. Ya, jadi ada perangkat yang untuk bekerja harus nebeng ke Arduino, ada perangkat yang bisa berdiri sendiri, bisa juga nebeng ke Arduino. Ya, ini seperti itu ya. Intinya ada sifatnya mandiri atau standalone. Ya. Dengan kata lain di situ standalone itu juga dapat mengacu pada program software ya, yang tidak memberikan software lain selain sistem operasi untuk menjalankannya. Nah, ini maksudnya seperti ini. Katakanlah saya punya program aplikasi. Nah, mirip ini aja lah. Ya, misalkan apa namanya? Misalkan katakanlah saya punya program misalkan Visual Basic. Nah, ini ya. Atau apa namanya? Misalkan Delphi misalkan ya. Visual C++ misalnya itu kan ya, macam-macam ya. Nah, yang dimaksud standalone itu bisa beroperasi sendiri. Ya, tidak memerlukan software lain. Jadi sekarang gini, itu bisa tidak dijalankan katakanlah di luar apa ya, misalkan katakanlah di luar Windows lah katakanlah itu ya. Nah, kalau kita bisa di luar Windows itu berarti bisa dikatakan standalone. Ya, jadi ada software yang tidak tergantung ke sistem operasi. Oh, maaf, bukan beda ya, bukan sistem operasinya ya, ke software lain apa ya? Contohnya apa ya? Pokoknya ada software yang tergantung ke software lain. Jadi ini harus dijalankan dulu, baru saya bisa menjalankan software ini. Ya, bukan OS-nya, bukan OS, tapi ke softwarenya. Kalau OS tidak termasuk ke ini, kategori ini. Ya, jadi artinya kalau software langsung bisa digunakan, oke. Tapi kalau ada software ini bisa digunakan asalkan program software ini itu harus berada di dalam software yang lain. Nah, jadi ada software di dalam software numpang gitu ya. Jadi ini harus diinstal dulu baru bisa digunakan. Nah, itu bisa jadi seperti itu. Cuma kayaknya jarang ya. Kemudian ada yang sifatnya real time ya, sebutkan dengan real time. Ya, tujuannya adalah melakukan tugas-tugas yang spesifik. Ya, dalam secara langsung ya, jadi periode waktu yang spesifik ya, bisa langsung, secara real. Dan ini bisa berupa cara kerjanya itu hardnya dan juga softnya ya, secara hardware atau secara software.
Ya. Jadi maksudnya secara hardware itu dia melakukan pekerjaan sesuai dengan waktu yang pas, gitu ya. Kemudian kalau software-nya yaitu tidak ada batasan. Ini nanti expired apa tidak seperti itu. Ya, ketika programnya dijalankan, jadi sudah dia akan berjalan terus, gitu kan. Ketika terus looping ya sudah dia akan menjalankan seperti itu, kecuali sistemnya rusak atau tiba-tiba kena virus atau korup, nah itu baru nanti akan berhenti. Ya, di real time itu jalan terus. Ya, kayak ibaratnya kayak apa ya? Mungkin ya ketika kita coba lihat waktunya di handphone itu kan padahal sudah di apa namanya nonaktif kan, ternyata waktunya masih terus jalan ya. Nah, seperti sistem tidak memerlukan deadline. Bisa lewati aja nih sedikit. Oh ya, ada harusnya ada ini lagi yang delay ya. Selain real time ini ada, bentar. Oke, ini contohnya secara hardware ya real time ya. Harus buka selama 3 milidetik, maka harus langsung selama 3 milidetik itu harus terbuka. Tidak ada delay, gitu ya. Nah, kalau yang ini contoh bawahnya ini ada soft real time. Oh, maaf, ini yang dibahas ini tentang ini ya, bukan software ya. Tentang ininya apa namanya? Istilahnya faktor delay ya. Ya, ketika kita menjalankan sesuatu, katakanlah remote, ya, artinya biasanya tidak langsung, tapi ada delay-nya. Ya, tidak tahu delay-nya itu katakanlah 1 detik atau 2 detik, itu ada seperti itu. Jadi tidak langsung bekerja, tapi ada delay-nya. Itu disebut dengan soft real time. Ya, jadi memang ada sesuatu yang diinginkan langsung begitu ditekan atau diinginkan sekarang langsung terlaksana, ada kalanya ada delay-nya. Oke. Kemudian ada juga sistem embedded atau tertanam yang termasuk dalam network ya. Nah, ini dikatakan ya network itu jika dapat dihubungkan ke jaringan ya, khususnya jaringan komputer. Ya, jadi biasanya itu dihubungkan ke jaringan pada protokol TCP/IP ya. Jadi kalau jalurnya internet itu yang pakai kabel itu seperti itu, bisa dikaitkan dengan itu. Ya, jadi bisa diakses melalui jaringan, apakah itu intranet ataupun internet. Ya, serta dapat dikaitkan mungkin katakanlah bisa diakses pakai web. Nah, itu juga bisa ya. Artinya terkoneksi ke suatu jaringan. Ya, jadi ini lebih advance ya, jadi tidak sekedar berfungsi tapi bisa diakses secara lebih luas. Contohnya bagaimana? Contohnya, nah ini misalkan ketika apa ya pintu tidak sengaja terkunci atau memang sengaja terkunci tapi tidak tahu kalau ada orang ada di depan pintu, gitu ya. Dan di situ ada sensor, sensornya berupa webcam. Ya kan? Nah, jika mendeteksi itu ada orang di depan pintu, gitu kan ya, maka itu bisa mengirimkan informasi kepada pemilik rumah lah atau user ya, atau katakanlah bisa mengirim data atau lewat SMS atau lewat buzzer atau apa ya. Jadi pemilik rumahnya tahu, nah sehingga pemilik rumah bisa membuka pintunya. Ya, ini semi otomatis seperti ini ya. Jadi informasinya dilakukan secara otomatis, kemudian
apa namanya? Jadi monitoringnya dilakukan secara otomatis, controllingnya dilakukan secara manual. Jadi dengan menekan tombol katakanlah ya. Nah itu bisa dilakukan oleh pemilik rumah atau dibuat otomatis. Tapi cuma kalau dibuat otomatis semua nanti bahaya nanti ya. Otomatis semua itu maksudnya gini, setiap ada orang webcam menangkap dengan, nah yang buka pintu otomatis gitu kan. Nah kalau sebenarnya nanti jadi bahaya ya. Ya kalau yang mau masuk adalah pemilik rumah, kalau yang mau masuk pencuri gimana ya? Ya jadi kita melihat sistem itu, apakah nanti ini perlu manual atau semi otomatis atau otomatis, itu kita lihat dari kebutuhan. Ya ada kalanya ya tadi monitoringnya mungkin perlu otomatis, tapi untuk controllingnya manual. Nah itu karena kita perlu ngecek dulu, jadi tidak apa namanya, bukan alatnya yang kontrol tapi manusianya atau usernya. Kemudian ada juga jenis embedded system yang termasuk dalam mobile device. Ya mirip dengan jaringan tadi ya, cuman jaringan tadi yang dimaksud lebih ke katakanlah bukan mobile, bukan jaringan mobile ya. Jaringan dimaksud kayak website tadi ya, nyambung ke jaringan internet itu kan ya. Nah, namun ada juga embedded system yang dikatakan termasuk dalam mobile device. Contohnya apa? Telepon seluler atau HP ya. Jadi artinya mobile device itu dia bisa dibawa kemana-mana ya, portable ya. PDA atau personal digital assistant ya, ini mirip juga apa namanya dulu dari sebelum zamannya smartphone dia. Jadi fungsi tambahan dari handphone selain apa namanya telepon, kemudian SMS zaman dulu ya. Nah ini ada tambahan untuk menyimpan apa ya, data apa itu pakai PDA. Kemudian sekarang berkembang lagi jadi smartphone. Ya, dan semua itu termasuk dalam kategori khusus dari sistem embedded yaitu mobile device. Jadi perangkatnya kecil, bisa dibawa kemana-mana ya, portable ya. Kita bisa menggunakannya dua arah ya. Jadi mau ngirim mau menerima, nah itu ya. Jadi ada mobile termasuk dalam mobile device. Ya, jadi mobile device ini dianggap sebagai sistem embedded walaupun ya masih ada keterbatasan. Misalkan ada kendala memori, ya kan? Ukurannya yang kecil dan juga ukurannya interface. Ya, jadi walaupun katakanlah memorinya kecil ya, kayak sekarang misalkan, wah, zaman sekarang kan kayak apa namanya? Kita nyari handphone saja ya, smartphone saja, kita nyari, wah kalau bisa yang RAM-nya sekian, gitu kan ya, yang ROM-nya sekian ya, bisa di-upgrade sampai sekian ya. Walaupun zaman dulu itu memori sedikit itu ya, tidak ada masalah. Sekarang mungkin kebutuhan ya, jadi memorinya pun yang dibutuhkan semakin besar ya. Kemudian ukurannya kecil, terkadang kita butuh katakanlah display yang besar, ya kan? Ternyata, oh tapi ini kok ukurannya kecil, jadi kurang maksimal, bisa jadi kayak gitu. Kemudian kurang interface, ini maksudnya konektor biasanya ya, interface itu konektor. Kita tahu bahwa konektor yang ada di handphone itu terbatas jumlahnya ya. Ya, ada USB gitu ya. Dan yang lainnya itu sebagian kecil, maksudnya tidak lengkap. Bisa enggak ini saya hubungkan nanti ke katakanlah ke apa namanya proyektor, oh tidak ada ininya kan ya, tidak ada portnya, nah seperti itu terbatas ya. Bisa tidak saya hubungkan ke mouse, ya kan? Nah jadi kedepannya kemungkinan bisa, tapi untuk saat ini mungkin belum dilengkapi dengan perangkat seperti itu ya. Artinya walaupun kecil tapi sudah memenuhi syarat, sudah ada syarat adanya memori gitu kan ya, dan juga adanya perangkat input output ya, adanya interface walaupun jumlahnya itu masih sedikit itu ya, itu termasuk dalam mobile device.
Kemudian berikutnya kita akan mempelajari tentang arsitektur atau susunan ya seperti itu dari sistem embedded. Ya, sebelumnya ya dalam mendesain arsitektur sistem embedded itu harapannya bisa menjawab berbagai macam tantangan ya. Di antaranya yaitu apa namanya ya tentang apa namanya didesain untuk apa sistem itu, gitu kan ya, sesuai tidak dengan kebutuhan publik ya. Kemudian dengan keterbatasan biaya bisa tidak kita menghasilkan sesuatu yang bagus, ya kan? Bagaimana kita menjamin suatu apa namanya embedded itu arsitekturnya supaya bisa handal dan aman, gitu kan? Bagaimana sistem embedded itu bisa bekerja dalam berbagai macam fungsi ya, memanfaatkan elemen yang tersedia diantaranya apa namanya perangkat prosesornya ya, memori, daya tahan baterainya dan lain-lainnya. Kemudian masalah marketing ya atau penjualan, laku enggak, dan jangan-jangan nanti kalau ini enggak laku ini ya. Dan memenuhi syarat ya. Jadi supaya portable maka seperti apa nih, beratnya bagaimana, ukurnya bagaimana, dayanya dikonsumsi berapa. Nah itu juga itu ya. Jadi dalam sistem embedded itu nanti macam-macam ya. Ya sebagai contoh gamanya mirip handphone yang kita gunakan aja ya. Ada berbagai macam spek ya. Ya kan? Jadi arsitektur dirancang seperti wah supaya handal katakanlah mirip laptop atau handphone ya. Maka RAM-nya yang sekian, yang sebelumnya kecil sekarang jadi besar. Ya. ROM-nya ternyata bisa diupgrade jadi lebih tinggi. Kemudian baterainya yang sebelumnya daya tahannya misalnya sekian ya, ini ditingkatkan sehingga lebih lama. Nah seperti itu ya, macam-macam ya. Jadi untuk merancang itu maka kita memerlukan arsitektur yang sesuai ya. Intinya di dalamnya itu embedded itu ada yang namanya software, hardware dulu ya, dari hardware, kemudian ada software, ya kan, dan ada istilahnya ya ini perangkat input output ya. Jadi biasanya ada mechanical, optical dan sebagainya, itu berkaitan dengan input output ya. Jadi masalah itu jadi terhubung ke katakanlah dunia luar ya. Jadi yang berkomunikasi dengan dunia luar dari sistem embedded itu termasuk dalam perangkat input output. Kemudian nah secara ini ya, ini tadi secara dasarnya ya, secara umumnya ya. Kemudian secara detailnya itu kalau dijelaskan ya banyak ya. Nah, cuman mungkin kalau kita tidak terlalu mendalami ke sini ya, karena kecuali kalau memang tertarik untuk misalnya membedah ya, jadi ngotak-atik lagi yang sukanya bongkar-bongkar komputer dan sebagainya ya. Jadi membuat inovasi hardware baru seperti apa itu mungkin cocok di sini, tapi mungkin tidak semua seperti itu ya. Mungkin sebagian ada yang sekarang fokusnya bagaimana saya memanfaatkan sistem ini gitu, tidak membuat sistem baru, tapi memanfaatkan yang sudah ada. Ya, jadi lebih ke pengembangan kayak softwarenya dan sebagainya ya. Kalau ke hardwarenya itu biasanya mungkin ke perusahaan-perusahaan ini penghasil katakanlah microcontroller ya, penghasil hardwarenya. Nah, kalau kerjanya di situ baru akan berkaitan dengan ini. Ya. Nah, dari banyak yang ada di layar ini ya, penjelasannya ya.
dashboardnya ada di sini ya. Ini apa namanya? Saya langsung ke sini aja ya. Nah, di situ ada user interface ya. Ada kata user interface. Fungsinya apa? Untuk interaksi dengan pengguna ya. Jadi ini yang perangkat input outputnya ya. Jadi dalam suatu sistem embedded itu ada perangkat input output ya yang bisa berinteraksi dengan pengguna, atau dalam hal ini misalkan untuk inputnya ya, maka itu bisa terdiri dari misalkan keyboard. Nah, dulu ya. Ada kalanya kita mengakses sesuatu pakai keyboard, ya, pakai touchpad, ya, ya mirip laptop lah seperti itu ya, atau yang lainnya. Mungkin kalau sudah canggih nanti cuman pakai ya katakanlah apa, mungkin yang sensor gestur atau apa, misalkan gitu ya, bisa jadi gitu ya. Atau cukup kita berbicara aja langsung bisa ngetikkan sendiri, gitu kan ya, macam-macam ya. Nah, ini contoh saja user interface. Kemudian ada ASIC atau singkatan dari Application Specific Integrated Circuit. Itu untuk fungsi yang spesifik ya. Misalkan untuk motor control ya, jadi pengendali motor ya, atau modulasi data. Ya, jadi rangkaian yang memang dirancang khusus untuk keperluan tertentu. Ya. Kemudian ada sebentar, ini bentar. Ada microcontroller, ada RTOS atau RTS kadang-kadang seperti itu ya. Jadi supaya waktunya real time, jalan real time ya. Kadang-kadang kita ketika off kemudian jalankan lagi, dia akan waktunya berjalan real time. Ya, mirip handphone saya contohkan ya. Ketika handphonenya off, ketika dinyalakan lagi, itu akan langsung real time. Ya. Dan banyak perangkat lain yang seperti itu juga ya. Ketika katakanlah ada listrik yang padam, kemudian selang berapa menit atau berapa jam dinyalakan lagi, itu masih nyambung. Waktunya tetap real time. Ya, kemudian ada user interface proses, ada controller proses, ya, hampir sama seperti yang di atas. Ya. Kemudian ada juga DSP atau digital signal processor. Ini merupakan jenis dari mikroprosesor. Kemudian ada DSP assembly code, yaitu kode untuk DSP yang disimpan dalam memori. Kemudian ada dual port memory, yaitu data memori yang dapat diakses oleh dua prosesor pada saat yang sama. Ya, ada juga di situ adalah codec atau kompresor or dekompresor data ya. Jadi fungsinya itu ada dua itu ya, yang sering berkebalikan. Nah, kemudian di hardware, secara hardware sendiri itu banyak pertimbangan ya. Seperti ini mirip yang di depan tadi ya. Jadi fungsinya untuk apa gitu kan ya. Kemudian ada pertimbangan, katakanlah kita cari yang murah kalau bisa ya, murah tapi bagus. Ya kan? Harapannya apa ya, supaya nanti tidak rugi ya. Jadi supaya nanti pertama laku di pasaran, tidak rugi. Gimana caranya? Ya berarti murah dan bagus. Ya kan? Supaya laku di pasaran. Kalau ternyata harganya mahal, walaupun bagus belum tentu laku gitu kan ya. Nah, dan lain sebagainya sebenarnya di sini ya. Jadi ini berbagai macam pertimbangan. Oke, saya lewati dulu.
Itu secara software. Kalau ini secara maaf tadi secara hardware. Kalau secara software itu diharapkan yang jelas intinya dia tidak bergantung waktu. Maksudnya gini, dia itu tidak berhenti pada waktu tertentu gitu ya. Selama programnya itu sudah selesai ditanamkan, gitu ya, dijalankan, nah itu akan berlangsung terus. Kecuali ada kerusakan katakanlah di hardware-nya ya, atau kena virus gitu kan. Jadi memang di sini dia akan jalan terus menerus. Selama supply-nya ada ya, sumber tegangannya ada, maka software-nya akan berjalan terus menerus. Ya, kecuali alatnya rusak ya, atau kelistrikannya tidak jalan ya, seperti itu ya. Jadi secara software selama tidak korup tidak ada masalah ya. Makanya di ada kata tidak berhenti kecuali gagal beroperasi. Oke, ini saya singkat aja sifat-sifatnya ya. Tadi ya tidak bergantung waktu lah katanya gitu ya. Bisa dilakukan secara real time, tapi untuk batasannya dia tidak dibatasi, jadi bisa terus menerus. Ya ini sama ya maksudnya ya, liveness ya. Dia jalan terus menerus ya, kecuali ada itu di hal-hal yang memang tidak memungkinkan sampai berjalan ya, kayak kerusakan pada hardware ya kan ya, atau dihack atau apa ya, sehingga jadi korup dan lain sebagainya. Kemudian tentang interface, kaitannya dengan lingkungan sekitar. Lingkungan maksudnya adalah ini, bukan lingkungan ini apa namanya, kebun seperti itu ya, tapi maksudnya dengan perangkat lainnya ya. Jadi menghubungkan diri dengan perangkat lainnya, nah itu bisa macam-macam ya, bisa menggunakan komunikasi serial, bisa pakai USB, bisa pakai Bluetooth ya, bisa pakai WiFi ya kan ya, dan macam-macam ya. Kemudian kendala tentang heterogeneity, jadi device yang beragam itu nanti bisa menimbulkan masalah ya dalam pengoperasiannya. Ya, jadi banyaknya device, katakanlah device ini untuk ini, untuk ini, untuk ini, nanti bisa jadi membingungkan. Ya, ada kalanya menemui kendala seperti itu. Atau kalau tidak gitu, dari segi ini ya lah, katakanlah mungkin spesifikasinya ya, spesifik dari device-nya. Harusnya ini speknya kayak gini, ternyata menggunakan device dengan spesifikasinya yang di luar itu, ya, sehingga tidak sesuai. Kemudian ada reactivity, ya, atau dengan kata lain disebut interaktif ya, atau reaktif ya, jika bereaksi dengan kecepatannya sendiri, ya, artinya ada responnya. Kemudian bisa disebut dengan transformational, dan tujuan adalah mentransformasikan input menjadi output data. Ya, ada input, ada output atau hasil. Kemudian ini yang tadi ya, reaktif tadi ya, jadi bekerja secara apa namanya? Ya ini reaktif ya, jadi kayak mudah beradaptasi lah. Ya, mudah bereaksi, mudah merespon. Oke, akan selanjutnya ke yang lainnya. Bentar. Oke, mungkin sebelum saya lanjutkan, mungkin ada yang ingin ditanyakan?
Belum ada. Nah, ya dari sistem embedded ya, di sini kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama saya ingin membahas ke microcontroller dulu. Ya, ingat ini. Nama mata kuliah ini dulunya kan mikroprosesor dan microcontroller. Sekarang menjadi embedded system. Ya, memang pada dasarnya ya itu semua perangkat-perangkat itu ya basicnya itu dari microcontroller. Namun ketika sudah menjadi perangkat lain itu disebutnya biasanya bukan microcontroller. Ya. Jadi awalnya bahannya dari microcontroller, tapi setelah dikembangkan bahan microcontroller tadi menjadi suatu alat ini ya. Nah, itu penyebutannya biasanya bukan microcontroller. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, jadi ini basicnya katakanlah seperti itu. Nah, jadi microcontroller itu adalah sistem komputer yang lengkap yang dikemas dalam satu chip. Maksudnya lengkap itu dengan arti di dalam mikro itu atau sistem mikro tadi ya, di dalamnya ada prosesornya atau CPU-nya ya, ada perangkat memorinya, baik itu ROM dan RAM ya. Oke, ya mungkin di sini ya walaupun sekarang ini sudah istilah umum ya, cuman tidak ada salahnya saya jelaskan ya. Mungkin bagi yang awam ya. Jadi apa bedanya ROM sama RAM ya kan ya? Kalau ROM itu memori yang berkaitan dengan penyimpanan, jadi kapasitas penyimpanan, ya, read only memory ya. Jadi katakanlah saya butuh nanti untuk nyimpan katakanlah video, foto dan sebagainya kapasitas besar. Nah kalau seperti itu maka kita pilihnya yang ROM-nya besar, ya kan? Kayak beli handphone itu ya. Wah, saat menyimpannya yang banyak berarti pakai pilih yang ROM-nya besar kalau lihat speknya handphone seperti itu ya. Kemudian kalau RAM ya random access memory itu berkaitan dengan kecepatan aksesnya. Jadi misalkan di handphone kita buka banyak katakanlah banyak aplikasi gitu ya. Gimana terus ini saya buka tapi tetap cepat gitu kan ya. Tidak lemot gitu ya. Tetap bisa mengakses dengan cepat. Habis buka PA, habis buka Google, buka YouTube, klik ya, tetap responnya cepat. Nah, itu berkaitan dengan RAM ya. Dan akses memori. Nah, ya, jadi kadang-kadang untuk memilih itu supaya tahu ya. Jadi ada kalanya ROM-nya besar, RAM-nya kecil. Kalau RAM-nya kecil berarti kita sulit untuk katakanlah multitasking ya. Jadi buka banyak aplikasi dalam waktu bersamaan. Sedangkan kita menginginkan respon yang cepat. Tapi kalau cuma satu aplikasi ya oke, RAM kecil tidak ada masalah ya. Ya, gitu ya. Kemudian ada perangkat input output. Ya, perangkat input output itu intinya device atau perangkat yang digunakan untuk menyambungkan ke device ya atau peralatan lain, baik itu sebagai input bagi mikronya atau output bagi mikro. Nah, sifatnya bisa berupa komunikasi secara paralel atau serial. Ini ada kaitannya dengan antar muka ya, MAM ya, interface. Kemudian ada juga counternya dan peralatan internal lain yang sudah terhubung dan terorganisasi atau sudah memiliki alamat-alamat ya oleh pabrik pembuatnya dan telah siap dipakai. Ya, jadi seumpama ini ada peralatan yang sudah dirancang oleh pabrik, berarti ini sudah dirancang. Alamatnya, kalau kita pakai mikro kan jelas kita perlu alamat
oh ini katakanlah ada D1, D2 gitu kan ya. Oh apa artinya? Itu digital sistemnya, alamat nomor 1 gitu kan ya. Ada A0, A1, oh ini alamat ke 0, analog gitu kan ya. Jadi kalau saya masukkan sistem analog, maka masuknya ke alamat A. Hanya berapa? Pilih aja A0 berarti. Kalau misalnya saya pilih A0 berarti nanti di softwarenya saya sesuaikan. Berarti saya pakai alamat A0. Kalau saya pakai A5 ya sudah, berarti di softwarenya saya pakai alamat A5 ya. Ketika memprogram itu ya. Ya, itu ininya sudah bawaannya pabrik ya. Baik, nah berikutnya sebagai perbandingan tentang microcontroller ya. Nah, kita bisa membandingkan dengan katakanlah dengan laptop. Jadi ada mikro, ada laptop ya. Sama-sama ada prosesornya, sama-sama ada memorinya, dan sama-sama ada perangkat input outputnya. Namun jika kita lihat laptop ya, apalagi yang laptop yang ya misalnya gamers atau apa ya, biasanya itu perbandingannya itu skalanya itu besar ya jika dibandingkan dengan mikro ya. Jadi di mana komputer mampu melakukan kontrol terhadap banyak peralatan. Kalau mikro hanya mengontrol pada satu atau beberapa hal sederhana. Jadi memang fungsinya secara khusus. Jadi sayang kalau kita beli laptop ya harga belasan juta, ternyata untuk kita pasang nanti jadi karena seperti kemarin saya contohkan apa namanya detektor asap, saya letakkan di atasnya langit-langit gitu. Padahal itu bisa dilakukan dengan menggunakan mikro dengan harga yang jauh di bawah itu. Ya, oh ternyata saya cuma butuh modal katakanlah misalkan bisa 200.000 sudah jadi alatnya, gitu kan. Daripada saya menggunakan laptop yang harganya belasan juta misalnya itu ya. Ya, nah itu artinya memang ini digunakan untuk kasus-kasus tertentu yang apa namanya tidak memerlukan kapasitas yang besar. Ya, ini yang tadi ya. Jadi di dalam chip microcontroller antara lain ada ini. Nah, dalam perkembangannya ya di awal itu ya dalam apa namanya perangkat CPU ya, kemudian memorinya baik itu RAM atau ROM ya, itu tidak jadi satu. Cuman sering perkembangan ya kemajuan ternyata CPU, kemudian RAM atau ROM-nya, I/O-nya, timer counter itu bisa digabungkan dalam satu chip microcontroller. Jadi cuma satu IC di situ, isinya sudah semuanya. Ya, jadi isinya semua itu ada di satu chip. Kalau dulu butuh itu berarti chipnya ada katakanlah, oh di situ ada 6, berarti saya butuh 6 buah chip atau bukan chip. Kalau I/O bukan chip ya. Katakanlah saya butuh 5 chip gitu ya. Jadi saya butuh 5 IC untuk menjadikan ini sebagai microcontroller. Itu kalau zaman dulu. Sekarang sudah maju, jadi satu IC itu yang kecil ternyata bisa mencakup semua ini. Ya. Nah, oke. Kemudian ini ya, ini untuk membedakan juga dengan komputer ya. Microcontroller itu tidak selalu memerlukan memori eksternal. Ya walaupun boleh ya, bisa ditambahkan seperti itu, tapi tidak selalu memerlukan memori eksternal. Hal ini yang menjadikan mikro itu lebih murah dalam kemasannya, ya. Ya artinya dengan bawahnya segitu itu memang dirancang kapasitasnya sekian, gitu kan ya. Nggak usah tambahan ini, gitu kan. Ya kalau di apa namanya komputer kadang-kadang kita bisa nambahkan ke memori eksternal ya. Oke, seperti itu. Kemudian, nah ini ada istilah ya. Ada istilah microcontroller sama microprosesor.
Nah, itu kira-kira bagaimana? Nah, di situ dijelaskan ya. Jadi kayak misal antara controller atau pengendali dan prosesor dengan pengolah ya. Nah, sebenarnya yang jelas ini, sebenarnya mikroprosesor itu ada di dalam microcontroller ya. Jadi gini, mikroprosesor itu hanya mengolah saja, hanya memproses saja. Ya, kayak katakanlah dia hanya apa ya? Ya pokoknya ngolah ya. Tapi untuk ngolah saja, habis ngolah saja, biasanya kita memerlukan perangkat tambahan untuk bisa digunakan sebagai pengendali. Makanya di situ kita lihat di bagian kanan itu ya, ada yang mikroprosesor, di situ ada kata-kata butuh piranti lain ya, RAM, I/O ya, dan device peripheral lain. Jadi intinya dia butuh memori dan perangkat input output supaya bisa bekerja sebagai microcontroller. Ya, seperti itu ya. Jadi kalau proses cuma ngolah saja, bisa bayangkan nggak, cuman kayak orang apa ya? Uh, ya bisa bisa ngolah tapi tidak ingat sesuatu. Kemudian tidak ada perangkat untuk menghubungkan dengan perangkat lain. Nah itu kan jadi gimana ya jadinya, biar bisa digunakan sebagai pengendali maka perlu tadi namanya itu adalah perangkat input output dan juga memori. Ini secara arsitektur ya. Secara arsitektur artinya gini ya. Kalau yang microcontroller itu yang sebelah kiri, katakanlah secara garis besarnya seperti itu ya. Nah, yang sebelah kanan itu adalah hasil breakdown dari mikroprosesnya saja. Jadi bagian kecil dari microcontroller. Ya. Jadi ini bagian kecil ini khusus di mikroprosesornya, dan nanti mikroprosesornya masuk ke dalam mikrokontroller tambah perangkat-perangkat yang lainnya. Ya, saya tidak terlalu detail ke sini. Ya, yang penting tahu itu ada bagian-bagian itu ya. Karena di S1 tidak ada nih, kalau di D3 itu ada, di OC itu ada ini, ada kuliah dan praktikum mikroprosesor. Jadi bahas itu ada. Jadi kalau di situ ada register, ada program counter, apa, ada di situ ya. Jadi bahas prosesornya saja itu ada. Tapi kita biasanya lebih ke aplikatif ya. Gitu. Oke. Nah, ini diharapkan ya ketika kita mempelajari ya, untuk mudahnya, maka kita perlu paham yang pertama dasar-dasar listrikan ya, karena bagaimanapun ya mikroprosesor atau controller itu atau embedded system itu berkaitan dengan yang namanya listrikan, khususnya arus lemah ya. Nah, listrik tadi secara umum ya kan artinya ke sumber tegangan ya. Jadi bagaimana kita apa namanya, jangan sampai kita masanya salah nyolokkannya hingga nanti malah terbakar dan sebagainya ya. Dan dasar elektronika adalah ini khusus ke arus lemah ya, kita mempelajari tentang resistor ya kan, dioda dan lain sebagainya. Dasar-dasar sistem digital logikanya kita gunakan, teknik antarmuka interface kita karena kita berkaitan dengan apa namanya perangkat input output ya.
Jadi perlu tahu bagaimana teknis atau sistem antarmuka yang digunakan, kemudian sistem kendali atau teknik pengaturan. Cuman ya ini secara dasarnya ya, secara dasarnya. Nanti untuk yang detail teknik pengaturan itu nanti di semester berapa itu ada. Ini maksudnya sistem kendali secara umum dasar ya. Jadi ada closed loop, ada open loop gitu ya. Taunya itu. Untuk detailnya yang advance nanti ada bagiannya sendiri. Kemudian ilmu lain yang berkaitan dengan aplikasi mikro, misalkan mekatronika atau mekanik dan elektronika, bahasa assembler ya, ini bahasa mikrokontrol yang lama zaman dulu. Dan juga bahasa C, ya, ini yang sering kita gunakan saat ini. Ya, jadi dalam perkembangannya nanti bahasa pemrograman itu juga akan ada perubahan ya. Oke, saya kesini dulu aja. Nah, ini ya. Jadi supaya sistem itu bisa bekerja, nanti kita akan memerlukan atau memerlukan yang namanya minimum sistem sesuai dengan namanya ya. Minimum sistem artinya syarat minimum supaya sistem ini bisa bekerja. Jadi yang dimaksud dengan katakanlah apa nih ya, IC ya, chipnya yang isinya ini dan ini, itu sebenarnya cuman IC itu ya. Di sini tidak jelas ya, ini contoh aja ya. Ya katakanlah di situ ada itu ada 3 atau 4 ini ya IC ya. Nah yang satu tuh IC untuk prosesornya itu ya, satu untuk memori. Ini misalkan yang jadul ya. Kalau sekarang sudah digabung, sudah cukup satu chip itu sudah isinya semuanya ya. Ini untuk katakanlah untuk clock-nya dan lain sebagainya. Kemudian di situ kita tambahkan, misalkan di situ ada apa namanya, connect apa nih, ya, maksudnya untuk menghubungkan ini ya, menghubungkan kabel itu ya. Ya tempatnya, nah, kita letakkan di situ, misalnya oh sisi sebelah bawah gitu kan ya. Oh itu saya pakai ini komunikasi secara serial, dipasang itu DP9, jadi komunikasinya secara serial. Kemudian oh saya perlu ini nanti karena satu dayanya nanti saya butuh 5 volt. Sedangkan kalau saya pakai listrik ini kemungkinan lebih tinggi sehingga perlu saya tambahkan regulator supaya yang masuk ke sini benar-benar 5 volt. Kalau terlalu tinggi tidak saya batasi nanti bisa terbakar. Nah itu ada komponennya. Artinya di dalam satu board ini, ya dalam satu board ini itu berisi berbagai macam ya. Di dalamnya adalah controller tadi termasuk CPU-nya, memorinya, ya perangkat input output dan tambahan lainnya tadi, misalnya tombol reset, kemudian rangkaian catur dayanya ya dan lain sebagainya. Nah jika itu sudah dipasang jadi satu, ini menjadi minimum sistem ya, minimum sistem minimum supaya sistem itu bisa cepat bekerja, supaya mikronya bisa digunakan. Kalau cuma dalam bentuk IC saja itu belum lengkap ya kan. Ya jadi mirip dengan ketika kita praktikum elektronika digital lah seperti ya, di situ ada IC and all gitu kan ya. Nah di situ IC-nya tadi kan bukan berarti itu berdiri sendiri, tapi IC tadi kita kaitkan dengan oh mana VCC-nya, mana ground-nya, mana inputnya. Nah itu dihubungkan dulu. Kalau sudah jadi maka itu dikatakan sebagai minimum sistem bagi katakanlah IC N gitu ya. Jadi N-nya bisa bekerja dengan cara setelah dihubungkan ke sistem minimum, setelah menjadi sistem minimum. Ya baru bisa dijalankan. Tapi kalau cuma satu IC saja tidak diapa-apakan, nah gimana cara menggunakannya? Nah itu perlu dihubungkan dengan
syarat minimum dari sistem itu supaya bekerja. Oh ya, silakan jika memang ada yang ingin ditanyakan. Kalau yang ini tadi, yang ini, bentar. Ini sebenarnya trainer ya, contoh ya. Trainer maksudnya gini, di dalamnya itu ada IC-nya dia, itu berarti mikronya. Cuman saya punya bagi trainer itu contoh ya sebenarnya, contoh kayak simulator gitu loh. Kalau minimum sistem tadi kan sistem minimum supaya bisa bekerja. Kalau yang ini dapat kita tambahkan contoh, misalnya saya tambahkan di situ ada LCD, ya, yang warna hijau itu ya, LCD di situ. Fungsinya apa? Nanti menampilkan tulisan atau displaynya, ya. Jadi dari minimum sistem ditambahkan komponen lain supaya bisa bekerja. Kalau yang pertama kan ini gambaran umumnya, ini minimum sistem. Nah, tinggal sekarang di situ ada apa namanya, pin-pinnya ya, input output di situ ya. Nah, bisa kita hubungkan katakanlah ke sensor, yang ini kita hubungkan ke LCD, yang ini saya hubungkan ke LED ya, LED kan ya. Nah, ini setelah dihubungkan itu jadinya bisa jadi menjadi trainer tadi ya, kayak contoh ya. Jadi misalnya, oh saya ingin menghubungkan ke LCD, saya ingin menghubungkan ke LED ya, LED yang di bawah itu. Saya ingin inputnya adalah pakai switch gitu kan ya, yang warna merah itu ya. Misalnya, oh saya ingin hubungkan ke ini apa namanya, perangkat MP3, bisa. Jadi ada MP3 mini misalnya, saya tambahkan ini bisa. Saya tambahkan ke perangkat memori atau apa, semuanya macam-macam ya. Nah, itu nanti jadi istilahnya trainer. Jadi contoh aplikasi, jika kita ingin berlatih ya, melihat hasilnya di situ, bisa kita memanfaatkan trainer ini. Ya, untuk menguji apakah latihan kita, program kita itu sudah sesuai, sudah berjalan. Nah, kemudian ini ada tambah lagi, ini yang jadul ya. Jadi ada namanya rangkaian downloader. Sesuai dengan namanya ya, downloader. Fungsinya untuk mendownload. Mendownload dari mana? Yang dimaksud downloader itu, jadi bisa gini, bisa dua arah ya. Tinggal nanti di settingan programnya yang diatur. Bisa mendownload dari PC untuk disimpan ke dalam IC. Ya, dari PC ke IC. Ya, atau kita kalau sistem tatanan tadi kan menanam program software dari yang sudah kita ketikkan di PC untuk kita kopikan ke IC mikronya. Nah, ya. Ya, atau kalau analog dengan flash disk lah ya, dari PC ke flash disk ya, dari PC ke CD gitu kan ya, DVD gitu kan ya. Nah, seperti itu. Nah, ini perangkatnya, yaitu dari PC ke IC mikro atau sebaliknya. Kalau kita ingin membaca, sebetulnya di dalamnya mikro itu, saya ini ada programnya, cuma saya tidak tahu programnya apa. Saya ingin tahu, saya ingin pelajari. Berarti kita bisa mendownload program dari mikronya untuk kita buka di PC. Ya, jadi program yang ada di mikro, misalkan kita nemu lah katakanlah ya, ini orang yang ada, ini orang lain yang sudah memprogram ini, cuman menurut saya ini ada yang tidak beres, ada yang kurang, maka kita bisa ngeceknya itu dengan cara mendownload program dari IC-nya tadi ke dalam PC kita. Nah, dari situ kita bisa melihat, nah mana yang bermasalah, mana yang tidak sesuai, tuh, ya. Nah, dan itu pada mikro yang lama itu menggunakan alat ya, downloader itu macam-macam. Salah satunya adalah downloader yang seperti yang ada di layar. Ya, macam-macam ya, download itu macam-macam ya. Nah, yang di layar pun ini sebenarnya masih jadul. Jadul dan tahu dari mana? Lihat aja itu konektornya.
ya, yang itu adalah DB9. Ada 9 lubang di situ ya, yang warna biru itu. Nah, itu namanya DB9. Untuk komunikasi secara serial. Ya, jadi masih pakai itu. Kalau mungkin di laptop yang baru mungkin tidak dijumpai ya, tapi kalau di kayak di PC yang lama, laptop yang lama pun mungkin tidak, yang lama sekali mungkin ada. Tapi kalau ya mungkin ya kalau 10 tahun lalu, 15 tahun mungkin masih ada ya. Kalau yang sekarang sudah rata sudah USB semua ya. Ya, kemudian apa namanya? Ya di PC ya, PC yang baru kayaknya tidak dijumpai, tapi bisa kita pasang juga di situ. Kalau dijumpai paling yang versi yang agak lama. Ya, jadi alatnya untuk menerjemahkan ya. Katakanlah gini, ketika download, ibarat gini, mendownload dari program ya, dari PC ke dalam micro IC-nya ya. Ibarat kita itu kayak butuh mentranslate gitu ya. Ya, memindahkan ini dari sini ke sini. Nah, maka perlu ada konversi lah katakanlah ya. Nah, ini kerjaannya downloader itu. Harus download, nanti kode-kodenya diganti, gimana, baru ditanamkan ke isi. Jadi kayak penerjemah lah, namanya seperti itu. Ya, namanya DB9, jumlahnya ada 9 titik ya. 9 lubang di situ ya. Ini komunikasi secara serial. Nanti kalau di PAM itu sudah, PAM juga semester ini kayaknya ya, perangkat antar muka. Ya, nanti selain ini juga belajar yang paralel. Paralel itu lebih jadul lagi. Ya, nah ini namanya downloader. Nah, namun yang sekarang ini ya, seiring dengan perkembangan, setelah model downloader yang apa ini, serial ya, pakai DB9, dikembangkan lagi downloadernya yang pakai, katakanlah pakai USB. Ya. Jadi konektornya tidak pakai DB9 tapi pakai USB. Nah, ternyata sekarang lagi zamannya Arduino itu sekarang ya, itu kok sudah tidak pakai gitu ya, cukup kabel aja USB ya kan ya, tinggal yang satu konek ke PC, satunya konek ke mikronya, download gitu. Yang butuh kita kabel. Sementara perangkat yang ini yang besar itu ya, download yang ada di layar itu, downloadernya itu sudah tidak perlu pakai itu lagi gitu. Nah, itu seiring kemajuan perkembangan iptek ya. Ya, jadi yang dimaksud dengan pakai downloader itu bagi kasus yang lama. Nah, sekarang sudah canggih, tidak usah itu sudah bisa mengenali sendiri, sudah bisa berfungsi ya. Ya, itu fungsi dari rangkaian downloader. Nah, ini yang lama juga ya. Nah, ini downloader ini maksudnya. Ini yang kanan itu malah DB25 itu paralel, lebih lama lagi. Yang tadi ada 9 titik, ada 9 lubang, itu ada DB9, itu komunikasinya secara serial. Kalau ini pakai yang komunikasi secara paralel, jumlahnya 25 titik. Ya. Nah, itu biasanya connect, kalau seperti ini modelnya, connect ke PC yang lama. Yang konektornya itu DB25. Nah, kemudian yang di tengah-tengah itu adalah mikronya. Sebentar. Oh, bukan. Itu downloadernya ya. Maaf. Jadi yang kanan itu connect ke PC. Yang tengah itu downloadernya. Ini yang menerjemahkan ya, sebagai penerjemahnya di situ. Kemudian yang sebelah kiri, nah itu adalah mikronya. Itu satu IC itu ya, mikronya. Ya, kemudian itu sudah yang baru ya, artinya sudah ditanya sudah include memorinya, RAM sama ROM-nya. Tinggal di situ sudah dihubungkan dengan perangkat input output ya. Jadi sudah ada konektornya supaya memasang-masang input atau outputnya ya. Ya, seperti yang downloadernya. Oke, sebelum saya lanjutkan, mungkin ada yang ingin disampaikan sampai sini? Karena masih ada slide lagi.
Silakan jika ada yang tanyakan. Belum ada? Masih belum ada, Pak. Belum ada. Baik. Oke, baik. Nah, ya sebelum saya bahas AVR ya itu gini, saya ingin jelaskan tentang perkembangan dulu ya. Jadi gini, jadi beberapa tahun lalu ya di awal-awal ditemukannya mikro itu kan ya, itu bisa dibilang sangat rumit ya, sangat rumit, complicated ya. Tidak semudah nanti mungkin teman-teman yang nyoba Arduino itu bisa, kok ternyata gampang ya? Ya sekarang mudah. Tapi kalau dulu itu rumit. Ya, bahasanya pun itu ada pergeseran. Ya. Nah, zaman dulu atau zamannya seri ini ya, yang di layarnya AT atau MCS ya, kode-kode itu ya. Itu bahasanya di awal-awal dulu itu menggunakan bahasa namanya assembler atau bahasa perakitan. Ya, assembler itu bahasa perakitan. Ya, sangat beda dengan bahasa yang kita pelajari saat ini. Jadi kalau kita pelajari ya mungkin sudah jelaskan di Prokom ya. Jadi bahasa itu ada namanya bahasa tingkat rendah, bahasa tingkat menengah, bahasa tingkat tinggi. Kalau hayalan tingkat tinggi itu Sela on Seven ya. Ya, ada bahasa tingkat rendah, tingkat menengah, dan tingkat tinggi. Apa artinya? Nah, mungkin kita ngira gini, kalau tingkat tinggi itu rumit, ya, tapi ini justru sebaliknya. Ya, ini justru sebaliknya. Justru bahasa tingkat tinggi itu ialah yang paling mudah dipahami oleh manusia. Jadi bukan paling rumit, tapi artinya ini adalah bahasa tingkat tinggi adalah bahasa yang paling mudah, yang sudah mudah dicerna oleh manusia. Ya. Nah, semakin rendah ya, tingkat menengah, tingkat rendah, semakin sulit untuk dipahami oleh manusia. Ya. Jadi yang tingkat rendah itu ada namanya bahasa mesin. Bahasa mesin itu isinya kode. Jadi kalau untuk ini itu apa artinya? Itu dulu itu ada tabelnya, ya. Jadi bahasanya mesin. Jadi angkanya cuma bilangan heksa. Ini dan ini, ya. Katakanlah ini saya tidak hafal ya. Misalkan C6. C6 itu apa? Ternyata ada kode-kodenya. Oh, C6 itu artinya mengkopikan ini ke dalam ini, oh ya. Jadi ada kayak istilahnya kamus gitu ya, ada tabelnya. Jadi yang muncul itu cuma di situ layar-layar bilangan heksa, dan bilangan heksa itu ada artinya. Ya mirip mungkin kalau kepolisian ya, 86 misalnya. 86 apa artinya? Oh siap, mungkin gitu ya. Kalau apa mungkin ada artinya sendiri-sendiri, mungkin seperti itu. Ya, itu bahasa tingkat rendah. Jadi bahasanya mesin. Kemudian di atasnya ada bahasa perakitan atau bahasa assembly atau assembler. Ya, di sini juga ada istilah-istilah yang mungkin untuk hal tertentu kita paham, cuman ada yang mungkin rumit. Sebagai contoh gini, sebagai contoh. Oke, ini kan sudah Prokom sudah semua ya? Semester lalu ya? Iya Pak, sudah. Nah, kalau saya ingin katakan lagi nih, saya ingin buat program, saya ingin delay waktu ya, ada delaynya. Katakan delaynya selama 5 detik itu gimana caranya? Bisa pakai apa? Mungkin bahasa C, yang C++ atau apa, masih ingat enggak? Jadi ada delay, set, ini delay, kemudian artinya enggak langsung muncul gitu loh. Ada yang ingat enggak? Lupa? Atau bahasa yang lainnya mungkin?
karena masing-masing bahasa punya cara yang berbeda di sintaknya ya dalam menuliskan itu. Aku tidak pernah belajar ya. Delay. Ini ada kaitannya sama timer ya. Mungkin bisa pakai perintah delay, Pak. Delay ya, ada ya. Ada. Nah, oke, caranya nulisnya gimana? Kalau saya nulisnya pakai delay terus dalam kurung 5.000 terus Oke. Ya. gitu, Pak. Seperti itu ya. Nah, kan relatif simpel sekali ya. Iya, Pak. Ya kan? Artinya mungkin dalam satu ini artinya mungkin ya kalau 1.000 berarti artinya 1 detik gitu kan ya. Kalau 5 detik berarti 5.000. Cukup 1 baris selesai. Nah, kalau pakai assembly itu rumit. Rumitnya bagaimana? Itu gimana ya? Saya susah menjelaskannya. Jadi, tidak semudah itu. Jadi kita kira butuh mungkin 4 atau 5 baris. Jadi istilah gini, kita perlu tahu satu scanning itu kecepatannya berapa ini, katakanlah saya anggap 10 milisecond gitu ya, atau milisecond aja, 10 milisecond, satu siklus, satu scanning misalnya, ya kan, satu scanning. Kemudian bilangannya maksimum looping itu adalah 255. Padahal saya butuh angka berapa tadi? 5.000 ya. Ya, saya butuh angka 5.000 milisecond ya kan ya. Misalnya kecepatan tadi 10, oke sudah dapat 10. Nah, tinggal saya kalikan dengan 500, ya kan? Sedangkan dalam satu batasan katakanlah looping ya, itu adalah 255. Maksudnya gini, kalau saya cuma pakai, ini mirip dengan fungsi for ya, Saya kalau pakai cuma satu kali loopingan, selama dari 0 sampai 255, berarti yang saya kalikan adalah berapa tadi? 255 kali 10, berarti 2550, bukan 5.000. Ya kan? Nah, kalau pin jadi 5.000, maka saya perlu tambah looping lagi gitu kan. Jadi double looping, ada looping dalam looping gitu kan. Saya bingung ya. Nah, kalau cuma satu looping, nilainya itu maksimal 255. 255 aja loh, itu 255 kali looping, itu ternyata cuma berapa tadi? 2550 milisecond ya. Atau 2,5 detik. Belum 5 detik. Supaya 5 detik, maka saya harus tambah looping dalam looping gitu loh. Yang jelas kalau loopingnya dalam looping batasnya 255, berarti 255 kali 255 itu kan ya, kali 10 itu terlalu banyak itu kan ya. Bisa bayangkan apa saya? Oleh karena itu saya perlu nyari looping yang atas ini berapa, supaya kalau di total itu jadi 5.000. Jadi mikir untuk buat loopingnya saja itu sudah butuh waktu gitu loh. Ini sebagai gambaran aja ya. Ya, yang jelas ada batasannya, enggak bisa langsung saya tulis 5.000 enak kan? Itu enggak bisa, maksimal 255. Dan itu prosesnya dalam bentuk looping. Ya, seperti itu pokoknya ya. 255 saya looping 2 kali saja sudah. Misalnya ada looping dalam looping ya, 255 saya looping 2 kali berarti sudah 5.000 lebih. 5.000 lebih. Ya. Nah, artinya banyak faktor. Gimana caranya nambah ini? Oh, berarti nanti jika ini berhenti di apa? Semuanya ngakali itu gimana caranya supaya pas 5.000. Loopingannya itu 5.000 kali. Nah, itu ini jadi apa namanya? Jadi pekerjaannya jadi terasa butuh waktu dan butuh apa space-nya ya, space-nya banyak, lebih tidak cuma satu baris tapi lebih lama. Itu salah satu kendala ya. Ya. Tapi bagi orang yang sudah paham ya, dulu ada dulu yang sudah familiar ke situ ya, ini ya tidak masalah karena sudah pekerjaan sehari-hari gitu kan.
Nah, oleh karena itu maka ketika dari bahasanya ini 89 MCS ya 51 ya, ini AT 8951 52 ini assembly, kemudian ada yang dikembangkan lagi itu nanti jadi yang mungkin sering dikenal dengan AVR. Itu yang membuat itu adalah pabrikannya namanya Atmel ya, ini AT ini ya. Jadi membuat supaya lebih mudah maka dari bahasa assembler itu ditingkatkan menjadi bahasa yang lebih tinggi lagi ya, tingkat menengah lah ya, dengan menggunakan misalnya bahasa C. Nah, bahasa C itu lebih memudahkan manusia, lebih mudah dicerna manusia daripada kita mempelajari bahasa assembler. Ya, nah dari situ dikembangkan, maka nanti muncul namanya ada program namanya pakai AVR gitu ya, mikronya ya, ATmega berapa itu ya, softwarenya pakai AVR. Jadi ATmega sekian itu umumnya itu pakai bahasa pemrograman C umumnya. Namun ternyata pihak Atmel mengembangkan juga ya, pihak AVR itu mengembangkan juga ternyata selain bahasa C, ternyata mengembangkan juga pakai bahasa basic. Basic itu berarti bahasanya Visual Basic kayak itu ya, jadi bahasanya basic. Ya, pakai bahasa bisa itu bagi orang yang biasanya pakai ya tadi ya Visual Basic mungkin lebih saya lebih familiar yang ini pakai bahasa basic gitu kan ya. Kemudian mengembangkan juga pakai bahasa Pascal. Nah, ya tidak pakai C Pascal ya. Yang bisa mau pakai Pascal ini bisa ya. Tinggal mana yang apa lebih enak. Cuma kalau referensi yang banyak pakai C ya. Cuman ya tidak menutup kemungkinan artinya ketika pakai ini tantangannya banyak ketika pakai bahasa Pascal atau basic ya. Ya karena harus menemukan nyari referensinya kan tidak sebanyak pakai bahasa C. Ya, jadi itu dikatakan lebih mudah daripada pakai bahasa assembler. Nah, nanti sekarang dilihat ya, jadi ada namanya kalau ATmega sekian, ATmega apa, 8535, ATmega 16, ATmega macam-macam, AT tiny, AT apa, dan lain sebagainya. Nah, itu jenisnya ATmega. Itu dalam segi software. Dalam segi hardware-nya pun juga ada perbedaan. Perbedaannya maksudnya gini, ada kemajuan ya. Kalau sebelumnya, kalau pakai yang ada di layar ini ya, jadi yang masih bahasa assembler ya, itu biasanya chipnya sendiri-sendiri. Ya, dalam satu board itu ada chip untuk prosesornya, CPU-nya, ada chip untuk memorinya, ya, RAM atau ROM ya. Seperti itu, artinya tidak jadi satu. Tapi kalau sudah di yang zamannya ATmega itu ya, itu sekarang chipnya sudah jadi satu. Jadi ketika kita beli IC ya, IC ATmega ini, nah, kita dapat IC-nya. Di dalamnya sudah termasuk memorinya ya, jadi termasuk RAM dan ROM-nya. Tinggal bagaimana kita merancang, nah ini yang dinamakan dengan minimum system. Saya tetap butuh yang namanya catur daya, saya butuh yang namanya tombol reset, saya butuh yang namanya perangkat input output, baik itu tombol atau toggle switch ataupun misalnya displaynya itu lampu ya, LED ya, atau LCD ya. Nah, kita tetap menambahkan itu. Jadi zaman dulu itu biasanya untuk boardnya minimum system itu biasanya buat sendiri ya. Umpama ada yang jual pun itu tidak banyak ya. Jadi orang yang inovasi jual minimum sistemnya itu kadang-kadang ada, tapi masih belum populer yang jelas itu. Jadi biasanya buat sendiri. Yang beli itu langsung pabrikan IC-nya. Nah, dari situ nanti dikembangkan lagi ya.
Yang jelas sudah ada kemajuan dalam segi ini ya. IC-nya sekarang jadi satu ya, terintegrasi cukup satu. Kemudian pemrogramannya sudah lebih mudah ya. Jadi bahasanya jadi bisa bahasa C atau Pascal atau apa tadi Basic. Nah ini yang ini tadi yang membutuhkan tadi ada downloader tadi yang ada di layar tadi ya. Nah dari Permisi, Pak. situ ya. Ini slide-nya belum berubah ya, Pak ya? Belum, saya masih belum masuk ke sini. Oh iya. Ya, jadi saya jelasin saja apa namanya perkembangannya dulu. Jadi setelah ini ya, MCS ini yang bahasanya assembler, nanti nyambung ke ATmega itu bahasanya bahasa C ini lebih mungkin sebagian sudah mengenal ya, sudah familiar. Itu bahasa tingkat menengah. Jadi ya, cuman ada tambahnya secara hardware-nya kita butuh yang namanya minimum system. Jadi tidak langsung pakai IC-nya, ya, tapi kita butuh buat minimum system-nya dulu. Jadi kita beli IC-nya, kita pasang di minimum system, kita cek baru bisa. Nah untuk ini ya, untuk ini kan banyak waktu itu anak D3 untuk tugas akhirnya itu kan tidak boleh apa ya katakanlah pakai Arduino ya, sekarang kan Arduino ya. Jadi harus buat sendiri minimum system. Jadi satu angkatan itu buat ya kan kelompokan ya dua-dua gitu ya. Dari satu angkatan itu yang berhasil cuma 2 kelompok. Ya, buat minimum system yang ketika dijalankan sama IC-nya itu berjalan, berfungsi. Yang lainnya ada yang terbakar, itu nih terbakar berulang-ulang ya kan. Coba lagi, kebakar lagi, ada yang tidak jalan bagaimana, macam-macam ya. Ternyata kendala di hardware itu macam-macam. Ya, jadi yang berjalan itu 2 itu tadi akhirnya dipakai gantian. Jadi ketika ini mau maju pinjam minimum systemnya yang ini yang berhasil tadi. Ketika selesai nanti dipinjam temannya yang lainnya. Gitu. Kemudian dari zamannya ini ya, yang masih kendala ke hardware ya. Kemudian ke zaman yang sekarang kita banyak mengenali yaitu ke zamannya Arduino. Ya. Nah, di Arduino itu kita lebih dimanjakan ya, dimudahkan ya. Dengan cara apa? Nah, ketika kita beli Arduino, katakanlah beli Arduino jenisnya tipenya Uno ya, Arduino Uno, maka kita akan dapat ya device di dalamnya itu ya sudah chipnya ya, sudah IC-nya, di dalamnya ada perangkat apa namanya memorinya ya, plus boardnya yang isinya yaitu perangkat input outputnya sudah ada apa namanya tadi tempat untuk mengkoneksikan ya, mengkoneksikan kabel ya kan ya, dan alamat-alamatnya sudah ada. Artinya apa? Ya di zaman Arduino kita tinggal fokus memprogram. Jadi kita kayak tidak dipusingkan dengan masalah saya harus nyolder, harus masang hardware ini, nah ya supaya bisa berjalan. Jadi untuk ngecek kita beli ya udah kita cek aja pakai ini apa namanya, yang ini kita beli kita install softwarenya, yes, kita fokus di software gitu kan, ternyata oh sudah jadi dan hasilnya kita bisa tampilkan di namanya serial monitor, itu ada di dalam softwarenya. Kalau sesuai maka akan tampilnya seperti ini. Sebelum ditampilkan ke hardware ya, semua kita buat ke LCD itu bisa ya tambahan. Artinya kita tidak usah ngutak-ngutak supaya mikro ini bisa bekerja. Karena minimum sistemnya itu sudah ya, ketika beli itu termasuk minimum sistemnya gitu loh. Beli Arduino Uno, maka di dalamnya adalah minimum sistem, termasuk di dalamnya ada IC-nya, pokoknya siap tinggal pakai. Ya. Nah, itu yang mungkin membedakan. Bahasanya sama maksudnya pakai bahasa C. Ya, artinya di sini di zaman sekarang kita dimudahkan, dipraktiskan dengan adanya katakanlah semacam Arduino tadi. Ya, dari yang awalnya itu rumit di software hardware, kemudian beralih ke rumitnya di hardware-nya, kemudian sekarang mudah dalam segi software dan hardware.
Ya, jadi perkembangannya ke situ. Makanya begitu sekarang Arduino sudah ada, zamannya beralih ke bagaimana bisa diakses secara internet pakai jaringan. Nah, itu kan nanti ke yang dikembangkan oleh namanya ekspresif itu ESP itu ya. Bagaimana di situ bisa ditambahkan kamera, nah, webcam bisa diakses secara jauh. Nah, itu sekarang perkembangannya ke arah situ. Ya, itu perkembangannya ya, supaya kita tahu. Nah, yang kita pelajari ini sedikit saya singgung tentang yang awal-awal itu yang zamannya bahasa assembler. Ya. Nah, gini, saya jelaskan ada plus minusnya ya. Plus minus kita mempelajari yang jadul. Ya. Minusnya apa? Minusnya. Kalau kita belajar yang jadul, minusnya apa? Kadang-kadang gini. Loh, kita zamannya kan sudah maju. Ya. Kan sudah praktis. Tinggal ya, sudah praktis. Kenapa kita harus mempelajari yang jadul-jadul gitu kan? Mengapa kita harus mempelajari hardware lagi? Toh kita bisa sambil rebahan gitu kan ya. Yang memprogram ini beres gitu kan. Kenapa kita repot-repot mempelajari hardware? Nah, mungkin ada anggapan seperti itu ya. Ya, karena belajarnya dasar. Plusnya kalau kita belajar yang mulai yang zaman dahulu ya, plusnya kita lebih mandiri. Artinya gini, kita tidak tergantung. Ya, ketika ada apa-apa, ada kerusakan dan sebagainya, kita bisa paham bagaimana yang rusak, cara menangannya seperti apa. Itu kita lebih paham. Ya, jika kita mempelajari software yang jadul ataupun hardware-nya, itu kita kan tahu ketika ada kerusakan kita bisa mempelajari. Ya, nah bedanya dengan yang zaman sekarang ya, kalau yang zaman sekarang ya sudah kita pelajari saat ini aja. Minusnya kita akan nanti seolah sebagai user saja, sebagai konsumen. Ya, ketika ada kerusakan kita tidak ngerti, tapi kita buang, kita beli baru lagi. Ya mirip ya kayak handphone gitu ya. Nah, daripada betulkan kok repot, mending beli baru. Karena kita sendiri tidak ngerti gimana cara membetulkan. Contohnya misalnya seperti itu. Tapi ketika kita tahu, lah ngapain repot-repot, tinggal ganti ini sudah beres. Ya itu minusnya kalau kita mengabaikan mempelajari yang jadul-jadul, terus hanya fokus melanjutkan perkembangan yang sekarang saja. Plusnya apa? Nah, plusnya kalau kita ingin berinovasi, ya kita tidak ketinggalan, gitu loh. Ya sudah, yang saya butuhkan sekarang apa? Ya, saya tidak memerlukan pengetahuan tentang hardware, ya. Maksudnya hardware-nya mikro seperti apa? Yang penting ini bisa saya akses, bisa segera saya pikirkan, katakanlah inovasi untuk membuat ini yang belum banyak dikembangkan. Nah, jadi lebih cepat lebih gerak cepatnya, sudah lebih cepat gercep itu ya. Nah, enggak sibuk mempelajari yang lain itu, ya, lebih ke aplikatif gitu. Nah, bisa juga situ ya. Artinya, ya tadi kedua sisi ini ada sisi positif dan negatifnya. Plus minus tergantung kebutuhan, ya. Mana yang apakah perlu mempelajari sedikit saja, ataukah tidak baca sama sekali yang jadul itu ya, atau bagaimana itu nanti sesuai dengan kondisi. Ya, jadi ini mirip dengan ini sebenarnya sih, mirip dengan ini ya, mirip dengan ketergantungan ini. Kayaknya waktunya mau habis, nggak apa-apa, habiskan dulu. Ya, ketika dulu orang terpaku pada Microsoft, ya, Microsoft ya, orang hanya sebagai user ya, saya kembangkan ini aja, aplikatif saja, tanpa mau mempelajari detail sistemnya, awal mulanya dari mana. Maka akan tergantung ke situ. Ketika ada update software baru, kalau enggak nanti expired ya, maka kita akan mengikuti. Kita hanya sebagai konsumen. Tapi bagi beberapa orang ya yang penasaran, saya harus mempelajari detailnya ini, basicnya. Akhirnya berhasil menghasilkan kayak program open source, ya, pakai Linux, ya kan, membuat tandingan dari Microsoft, ya. Kalau di awal-awal dulu itu masih terbatas, artinya memang fasilitasnya jauh dari jika dibandingkan Microsoft ya.
kayak Open Office apa dan sebagainya, itu kualitasnya memang jauh daripada yang pakai bawaannya Microsoft. Nah, tapi sekarang banyak dikembangkan device apa yang sekarang open source ya kan, Python ya, kemudian macam-macam ya, artinya sekarang sudah menghasilkan software yang bisa diakses pakai Linux, tidak harus pakai Microsoft, tidak harus beli Microsoft gitu kan. Ya itu keunggulannya kalau kita mempelajari secara detail basicnya. Ya, bagi sebagian orang yang penasaran seperti itu ya. Nah, sekarang kita pun sebagai user juga ya. Oh, ada Linux sebagai user kan ya. Ya, artinya ya kayaknya waktunya mau habis ya. Jadi kita kedua hal ini ya. Ada pentingnya kita mau yang jadul dan yang sekarang ini. Nanti mungkin akan saya singgung aja pertemuan berikutnya ya. Tidak banyak yang jadul, sekedar supaya tahu istilahnya ini tuh ada istilah ini yang di mikro yang lama. Ya. Oke, kayaknya waktunya sudah habis, dari nunggu selesai ya. Mohon maaf ternyata tidak sampai ke